Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Baco. Saya adalah guru BK di SMA Negeri 1 Lemito. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2021 Universitas Tadulako. Baiklah, pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok yang siswanya adalah siswa dari SMA Negeri 1. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Terima kasih untuk kalian yang hari ini sudah berkenan untuk mengikuti konseling kelompok. Untuk kita berdoa terlebih dahulu, semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini memperoleh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Selesai. Oke, sebelumnya apakah kalian sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Ya, sudah sudah pernah. pernah, Ibu. Oke, nah untuk kegiatan dari konseling kelompok itu adalah tujuannya untuk membahas masalah-masalah pribadi dari konseli. Itu akan dibahas secara kelompok dan insya Allah akan mendapatkan pemecahan masalah juga secara berkelompok dan hanya ada di kelompok ini. Nah, tujuan dari konseling kelompok ini untuk membantu konseli agar nanti mampu memecahkan masalah yang dihadapi dan mendapatkan solusi dari teman-teman kelompok yang memiliki masalah yang sama di dalam proses konseling kelompok ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan bahwa siang hari ini saya akan menjadi fasilitator ya, asas yang perlu kalian ketahui dalam konseling kelompok. Yang pertama itu adalah asas keterbukaan. Artinya masalah pribadi dari kalian itu diharapkan disampaikan secara terbuka. Karena insya Allah di dalam konseling kelompok ini akan ada asas kerahasiaan yang insya Allah akan menjamin masalah-masalah pribadi kalian dan itu hanya akan dibahas di kelompok ini saja, yang otomatis orang lain tidak akan mengetahui masalah apa yang sudah kalian sampaikan dalam proses konseling kelompok siang ini. Kemudian ada asas kenormatifan seperti menyampaikan pendapat, menyampaikan saran kepada teman-teman yang lain, itu diusahakan tidak menyudutkan, tidak menyakiti hati, tidak adalah asas kekinian. Jadi jika kalian merasa masalah itu harus dibahas hari ini, maka harus dibahas pada hari ini juga. Pengertian dari konseling kelompok itu sendiri, apakah bisa dilihat? Ya. Oke. Ini pengertian konseling kelompok, kemudian pemberian bantuan kepada peserta didik dalam setting kelompok seperti ini, kemudian dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang dipimpin oleh guru BK sebagai fasilitator. Sebelum kita masuk pada kegiatan inti dari konseling pada siang hari ini, kita perkenalan dulu, gitu bisa? Ya. Jadi saya mulai dari sebelah kanan saya dulu. Oke, silahkan. Maskernya boleh di bawah. Oke, supaya wajahnya terlihat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Triatmoli, bisa dipanggil Yogi. Hai Yogi. Saya juga. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Imelda Putri Guruji, biasa dipanggil Imel. Hai Imel. Hai. Nama saya Windy Rauf, biasa dipanggil Windy. Hai Windy. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Hala, biasa dipanggil Adit. Hai Adit. Hai juga. Windy Dor. Adit Dor. Yogi Dor, Adit Dor. Imel Dor, Adit Dor. Indi Dor, Iwan Dor. Mungkin dari Yogi dulu bisa menyampaikan apa masalah yang dihadapi saat ini. Ya, seperti yang kita ketahui, apa larinya ke band. Ya. Jadi, saya ingin kebiasaan itu saya ubah ke hal yang lebih positif lagi atau keluar dari kebiasaan bermain game ya. Saya rasa itu hanya buang-buang waktu. Mel, kira-kira masalahnya apa yang dihadapi? Jadi dari saya pribadi sendiri, Ibu, masalah pribadi saya dalam menghadapi emosi,
saya biasanya gampang tersinggung, suka membesar-besarkan masalah, suka jadi yang iya, berlarut-larut. jadi intinya saya tidak bisa mengendalikan diri saya, yaitu dalam emosi atau terpancing emosi. Tapi sesungguhnya saya tahu itu adalah perbuatan yang salah dan tidak baik. Namun saya sudah berusaha ingin memperbaiki semuanya, tapi masih tetap saja tidak bisa mengendalikan emosi saya itu. Oke, mungkin dari Lindi adalah masalah yang dihadapi. Masalah pribadi saya sangat kesulitan dalam memahami pembelajaran. Oke. Kalau Adit? Ya, kalau saya pribadi Ibu, saya lebih concern terhadap posisi kita saat ini. Tentu punya pembahasan utama dalam merencanakan rencana kita ke depannya. Maka masalah yang sering terbesit di dalam pikiran saya yaitu kebingungan dalam menentukan jurusan ke depannya. Masalah kalian sangat bervariasi. Berempat ini kan memiliki masalah yang sedikit berbeda. Nah, kira-kira akan kita sepakati bersama kira-kira masalah yang akan kita angkat pada siang hari ini, kira-kira masalahnya siapa? Tuh. Tapi kalau Imelda tadi saya cerna dari masalah yang telah dia paparkan, dia memiliki sedikit masalah terkait dengan emosi. Gini Bu, manusia itu bukan cuma kesehatan fisik, tapi ada mental health yang harus kita kita angkat sehingga menjadi satu topik yang perlu kita bahas sama-sama. Jadi menurut saya pada kali ini masalah yang harus kita angkat dan jadikan topik pembahasan utama yaitu masalah Imelda. Kalau mau masalahnya diselesaikan secara kelompok bersama-sama, ya. Jadi kita harus sepakat ya bahwa hari ini kita akan menyelesaikan masalah yang dihadapi Imelda terkait sulitnya dia mengendalikan emosinya sendiri. Ya. Apakah sudah siap? Ya, Bu, siap. Boleh diceritakan dalam kesehariannya. Padahal kan tadi saya sempat dengar sedikit bahwa Imelda sebenarnya pengen merubah itu. Dia pengen tidak jadi seorang yang gampang marah, gampang tersinggung. Boleh silakan disampaikan dulu masalahnya secara mendetail biar teman-teman bisa kasih masukan, bisa kasih saran seharusnya seperti ini. Jadi saya tuh Ibu sering sulit mengendalikan emosi dalam candaan teman atau dalam candaan Persoalan asmara mungkin. Iya, itu juga bisa termasuk. Jadi saya sulit mengendalikan emosi karena biasa cepat tersinggung maupun dalam persahabatan pertemanan saya bisa cepat tersinggung. Kalau saya ingin melemparkan ke Adit, kira-kira Adit melihat gambaran yang sudah disampaikan oleh email. Menurut Adit, sebenarnya masalah mendasar dari Imelda itu apa? Apakah pikirannya, apakah emosinya? Yang saya dapat poinnya yaitu Imel ini punya dua sisi dalam kehidupannya. Dia masih sulit mengendalikan emosi, juga termasuk hal-hal mental di dalamnya, tapi dia juga punya keinginan untuk merubahnya. Gambaran yang saya dapat, poin utama atau yang Ibu tanya tadi, hal yang mendasar dari Imelda itu mungkin karena email butuh ruang-ruang ataupun ruang lingkup yang bisa menerima curhatannya atau ungkapannya gitu. Mungkin dalam bimbingan konseling ini email bisa mendapatkan banyak lagi referensi sehingga dia bisa mengontrol lah, minimal mengontrol emosinya sehingga dia bisa mencapai tujuan yang dia rencanakan itu, yaitu ingin terbebas dari emosi yang sering tidak terkontrol.
Kalau dari Windy sendiri menanggapi masalah yang disampaikan oleh Imelda itu bagaimana? Selalu menasehatinya, selalu menasehatinya untuk tidak cepat emosi. Dan mungkin Imelda ini Ibu kurang kedekatannya kepada sang Maha Kuasa. Oke. Hambatannya apa sih ketika kan pengen merubah diri, pengen jadi orang yang tidak gampang marah, sulit maksudnya untuk lebih gampang mengendalikan emosi. Kira-kira apa hambatan yang dihadapi Imel sampai mencapai tujuan untuk merubah perilaku itu susah? Gitu. Mereka lebih kurang memperhatikan perasaan saya sendiri. Kalau saya sih begitu. Jadi hambatannya lebih maksudnya Imel ini merasa hambatannya adalah lebih pengen dimengerti seperti itu. Oke, ada lagi mungkin hambatannya selain itu yang dihadapi oleh Imel sendiri? Kurang banyak namanya Komunikasi. iya komunikasi dengan teman-teman sekitar. Lebih ke ini sih Bu, lebih ke grup ya. Kalau untuk teman-teman luar mungkin kurang banyak, makanya jadi saya tidak bisa mengontrol diri karena kurang berkomunikasi. Oke. Salah satunya mungkin dari saran Yogi tadi Ibu, kita butuh refreshing terlebih dahulu agar mental kita itu mencapai titik stabilnya. Kemudian yang kedua tadi Email bilang bahwa teman-temannya kebanyakan hanya lewat virtual. Ya, virtual memang kadang membuat kita itu salah paham dan juga overthinking terhadap pemikiran orang lain. Maka dari itu saya saran kepada Email bahwa jalinlah pertemanan yang real gitu, yang di dunia nyata, sehingga kita bisa mengetahui sikap aslinya, bagaimana dia cara dia untuk meluangkan perasaan dan berkomunikasi dengan Email, sehingga tidak lagi terjadi hal-hal yang membuat mentalnya Email itu down gitu, atau mengalami tindakan-tindakan yang salah paham sehingga menghindari perselisihan di lingkungan pertemanan. Oke, kalau Yogi sendiri melihat hambatan yang dihadapi Email kira-kira bagaimana? Apa solusi? Sebelum itu saya ingin bertanya kepada Oke, silahkan, bisa. komunikasi antara orang tua itu ada atau jarang? Ada, iya jarang sih, jarang-jarang. Karena orang tua itu biasa tidak terus-terusan di rumah. Jadi kurang komunikasi. Jadi lebih cenderung ke membutuhkan perhatian, kurang perhatian. Itu kayak butuh bantuan dari orang tua untuk mengerti dengan keadaan ini sendiri atau? Oke. Email sebagai teman dekat saya Bu, saya harus mengerti keadaannya. Saya harus menasehatinya, harus sabar dengan sikapnya, dengan emosi yang sulit dia kontrolkan. Punya Apa kira-kira cara-caranya yang sudah disampaikan ke Email agar Email mampu merubah sikap sulit mengendalikan emosinya itu untuk lebih ke arah positif untuk Windy? Kan Windy sebagai teman dekatnya Email. mengontrol emosinya Bu, supaya tidak cepat emosi. Oke. Dan selalu menasehatinya untuk diri kepada Sang Maha Sang Maha Pencipta. Mungkin ya Ibu kurang ibadah. Oke. Jadi bagaimana untuk Email sendiri dari saran-saran dan masukan yang disampaikan oleh teman-teman? Jadi mungkin bisa tujuan yang ditetapkan itu Saya sudah bisa mengambil solusinya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberi pendapat tentang masalah pribadi saya. Saya bisa mengambil yaitu
Saya sih kayaknya kurang pendekatan kepada yang Maha Kuasa, kurang komunikasi dengan teman-teman yang ada di sekitar, dan mungkin kurang perhatian ya dari keluarga sendiri. Jadi sulit untuk mengendalikan emosi saya sendiri. Strategi apa mungkin yang sudah bisa email terapkan nanti setelah ini, setelah menemukan solusi titik terang dari pendapat-pendapat teman, dan sedikit juga ada sedikit saran mungkin dari saya, tambahannya dari teman-teman email tadi, bahwa untuk memang secara naluriah emosi itu adalah sesuatu yang memang sudah dikatakan memang sudah dari lahir kita punya emosi. Emosi itu bukan berarti kita marah. Di saat kita bahagia itu juga emosi positif. Di saat kita sementara menangis itu juga emosi, tapi dalam emosi sedih. Tapi kalau untuk marah itu terkadang bagaimanapun itu pasti mau persahabatan, mau dengan orang tua, ataupun kita dengan siapapun, itu terkadang kita akan berpikir bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang benar, meskipun itu namanya bisa melukai hati teman. Tapi terkadang pula teman yang mengatakan apa kepada kita tidak pernah berpikir bahwa itu adalah hal yang menyakiti kita, dan itu akan menimbulkan emosi baru bagi kita. Jadi lebih ke poin utama mendekatkan diri kepada sang pencipta. Kalau email sendiri mengambil seluruh kesimpulan tadi dari saran-saran teman, kira-kira strategi dan langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan untuk merubah diri sendiri terkait sulit mengendalikan emosi itu. Dari saya sendiri mungkin harus lebih paham dengan apa namanya, Yang karakter orang lain. iya, karakter orang lain seperti itu. Terus lebih sering inilah sering-sering curhat, mengutarakan apa yang saya rasa, ya mungkin seperti itu, Ibu. Jadi itu langkah-langkah awal ya yang harus Ibu tempuh agar nanti intinya tujuannya bisa tercapai, bahwa benar-benar ingin merubah perilaku yang menurut email tidak baik untuk bisa dirubah menjadi arah lebih baik, agar nanti hubungannya dengan teman-teman bisa baik, bisa lebih erat lagi persahabatannya. Untuk Adit, Windy, dan Yogi bisa nanti kita akan jadwalkan, insya Allah kalau masih merasa ingin diselesaikan masalahnya, boleh kita sepakati bersama kira-kira kapan lagi kita akan melaksanakan konseling kelompok seperti ini. Tempat lokasinya silakan di ruangan BK juga bisa, di ruangan terbuka, yang penting kalian nyaman, bisa dimanapun kalian mau ingin melaksanakan kegiatan konseling dengan saya, silakan. Berharap melalui kegiatan ini nanti Imelda lebih paham dirinya, paham orang lain, kemudian agar nanti emosinya tidak akan merusak dirinya sendiri, merugikan dirinya sendiri, orang lain, persahabatannya, dan segala macamnya. Saya serahkan ke Adit, mungkin bisa menutup kegiatan ini dengan doa. Silakan Adit. Iya, terima kasih sebelumnya kepada Ibu, karena saya mewakili teman-teman jujur mendapatkan banyak hikmah dan manfaat dari layanan kali ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk kalian yang sudah sukarela, untuk Imelda yang sudah sukarela menyampaikan tentang masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.